Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NIM A1E119076, program studi bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling, yakni mereview materi-materi yang sebelumnya saya buat. Dalam perkuliahan ini menjabarkan teori, mengkaji lebih dalam mengenai aplikasi masing-masing, teknik bimbingan dan konseling kelompok, sehingga mahasiswa bisa menerapkan layanan tersebut sesuai dengan kepentingan. Baiklah, jadi materi yang pertama itu adalah mengenai konsep dasar terjadinya suatu kelompok dan jenis kelompok. Pada materi ini diantaranya mempelajari tentang pengertian kelompok, yaitu himpunan dan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian contohnya yaitu pengertian kerumunan, yaitu perkumpulan orang yang berada di suatu tempat yang sama namun tidak menetap atau bersifat sementara. Dan contoh. Lalu bentuk kelompok yang ada dalam konseling yang dipelajari ada dua di sini, yaitu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke. Terus untuk materi selanjutnya tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok, antara lain yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga asas dalam bimbingan dan konseling kelompok, yang keempat keterampilan pemimpin kelompok. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari, baik individu sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, konseling kelompok adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah pribadi melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan optimal. Untuk keterampilan pemimpin kelompok diantaranya keterampilan mendengarkan, merefleksikan, mengklarifikasikan, terus merangkum, dan lain-lainnya. Selanjutnya, materi tentang standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dapat dilaksanakan dengan baik manakala direncanakan dengan baik. Proses merencanakan sampai dengan melakukan laporan bimbingan kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Lalu rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yakni merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelumnya melaksanakan layanan bimbingan kelompok sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan di sini ditugaskan untuk membuat contohnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan bimbingan kelompok. Terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Lalu teknik dalam bimbingan kelompok terdapat banyak teknik, diantaranya adalah diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homerome ya. Selanjutnya materi tentang evaluasi dalam bimbingan kelompok dan konseling.
Pada materi ini mempelajari tentang prosedur evaluasi dan instrumen dalam evaluasi. Lalu praktikum penyusun prosedur pelaksanaan dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kemudian praktikum pelaksanaan bimbingan kelompok secara virtual dengan tujuan agar mampu menemukan penyusunan prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling melalui teknologi Zoom, Google Meet, melalui kaidah keilmuan yang ada, serta terampil dalam membangun kerjasama dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Baiklah, sekian review materi mata kuliah prosedur kelompok dan konseling ini dari saya. Jika terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.